Selamat pagi semuanya buat kita. Untuk ibadah pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Amsal 20 ayat 11. Dikatakan anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan sifat seorang anak pun dapat diketahui dari kelakuannya. Apakah ia tulus dan benar atau tidak. Saudara, sesungguhnya fase-fase kehidupan di dalam kehidupan manusia itu ada maksudnya, Bapak Ibu. Kenapa manusia tidak seperti amuba yang memperbanyak dirinya dengan membelah dirinya langsung menjadi dua dan dewasa. Tetapi ada fase-fase yang harus dilewati oleh seorang anak, di mana Tuhan sudah menempatkan orang tua dalam kehidupan anak tersebut. Ya, Bapak Ibu, ini akan banyak sangat menolong ya kehidupan orang tuanya sendiri. Kerap kali kita berpikir ketika kita mendidik anak, ya eh, ini urusannya semata-mata ya bagaimana dengan anak sendiri. Tetapi justru yang paling pertama itu adalah ya dibutuhkan adalah eh, keberadaan seorang bapak atau seorang ibu. Nanti kita akan lihat ke depan. Tetapi saya mau lebih dahulu mengajak kita melihat ya bahwa seorang anak, dikatakan dalam ayat ini, anak-anak pun sudah dikenal daripada perbuatannya apakah bersih dan jujur kelakuannya. Nah, saudara, anak-anak itu tidak dapat bertingkah seperti orang dewasa, menutup-nutupi perbuatannya, baik atau jahat. Nah, saudara, jadi kalau saudara mau melihat ketulusan, kejujuran, ya, itu saudara bisa lihat dari seorang anak. Karena seorang anak belum punya kemampuan untuk bertingkah seperti orang dewasa. Kita biasanya orang dewasa, kalau kita tidak suka, kita rasa kita bisa menutupin diri kita dan berkata, kita tidak mengungkapkan itu, kita bisa dapat. Tetapi anak tidak demikian. Anak itu begitu spontan. Ya, jadi kalau saudara mau melihat spontanitas kejujuran sebenarnya, apakah itu baik atau benar, spontannya itu baik, benar atau tidak benar, itu ada di dalam diri anak-anak. Ya, nah, kerap kita orang tua, kita tidak aware ya dengan itu. Ya, ketika anak-anak mungkin kita melihat bahwa anak-anak kita secara spontan melakukan hal yang jahat, kita begitu malu mungkin. Ya, lalu kita mencoba membungkam dia atau kita mencoba untuk melakukan sesuatu supaya hal itu tidak terulang lagi tapi dengan cara yang salah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, justru anak-anak kita itu sangat baik mengungkapkan spontanitas apa yang ada dalam diri mereka. Ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Ya, saudaraku, sebenarnya ketika kita melihat spontanitas yang buruk dari anak kita, ini merupakan sebuah keberuntungan buat kita, sama seperti begini. Ketika seseorang menemukan penyakit di dalam dirinya sejak dini, sehingga dia dapat memiliki keputusan untuk mengobati, pergi berobat, sehingga penyakit tersebut tidak sampai parah. Ya, yang pada akhirnya udah sangat sulit untuk disembuhkan. Betapa baiknya kalau seseorang mengetahui penyakitnya sejak dini, ya, pada stadium yang sangat dini, ya. Saudara yang kekasih, sama seperti seorang teman saya, ya, selama ini dia merasa baik-baik saja, selama ini dia merasa sehat-sehat saja, tapi ketika dia satu kali pergi ke dokter,
karena ternyata dia punya penyakit ginjal itu sudah stadium yang mengkhawatirkan. Dia selama ini nggak menyadari, dia berpikir dia baik-baik saja, dia oke-oke saja, tapi ternyata dia sudah pada titik mengkhawatirkan, stadiumnya sudah cukup tinggi dengan ginjalnya. Dan begitu banyak peraturan-peraturan yang harus dia ikutin. Saudara, demikianlah dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita lupa, ya, kita alpa karena kesibukan, ya, sehingga pada waktunya anak kita semakin sulit diarahkan, semakin sulit ya dibentuk. Sama seperti sebuah bambu. Bambu tersebut akan mudah diarahkan ketika bambu tersebut masih muda. Demikianlah dengan anak-anak. Ya, anak-anak sebenarnya Tuhan taruh ya di dalam kehidupan kita, ya. Itu tidak akan dengan sendirinya akan terbentuk hal yang baik ya dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, sebenarnya Bapak Ibu yang kekasih, saudara yang kekasih, ya, di dalam diri anak-anak, semua anak-anak itu ada emas berlian. Ya, tapi masih berada di tengah-tengah lumpur. Berada di tengah-tengah lumpur sehingga kita nggak bisa melihat kemilaunya. Kita tidak bisa melihat kecemerlangannya. Yang kita lihat adalah lumpurnya. Dibutuhkan tangan orang tua, ya, dibutuhkan tangan kasih dari orang tua untuk membuang lumpur-lumpur itu sehingga kecemerlangan anak itu baik daripada sifat dan karakternya, baik daripada karunia, talenta, bakat yang ada dalam diri anak itu terasah keluar. Saudaraku, tidak ada ya dengan sendirinya. Saya kasih contoh begini, saudara. Ada seorang anak, saudara, yang memang sangat brilian, sangat pintar, ya, ya bahkan di sekolah dia begitu pintarnya, ya. Nah, saudara, eh, tetapi di satu sisi ternyata, saudara, ya, di satu sisi ternyata anak ini tidak terbentuk karakternya, sehingga dia menjadi seorang anak yang pintar, tapi menjadi sangat sombong, mau menang sendiri, arogan, tidak bisa diberitahu, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita sebagai orang tua kerap berpikir bahwa, wow, anak ini sudah pintar. Dia pintar sudah cukup. Bapak Ibu yang kekasih, dibutuhkan tangan-tangan kasih daripada orang tua. Sehingga anak ini bukan cuma sekedar jenius, bukan cuma sekedar hebat, tetapi dibutuhkan tangan orang tua yang menolong anak ini, membentuk karakter anak ini, sehingga anak ini bukan hanya seorang yang pintar, tapi juga punya karakter yang baik, karakter Kristus. Sehingga anak ini, ya, karena begini, baik secara karakter maupun secara emosi. Karena Bapak Ibu, ya banyak anak-anak yang begitu pintar, tapi juga secara emosional, mereka sangat rapuh. Ingat Bapak Ibu, karunia seseorang mampu mengangkat orang tersebut pada titik puncak, tetapi hanya karakter, kesehatan emosi seseoranglah yang membuat orang tersebut akan tetap ada di puncak. Dan itu dibutuhkan campur tangan orang tua. Kita tidak bisa membiarkan sedemikian saja terjadi. Tapi di sisi lain juga, sesuatu yang luar biasa. Kalau saya tidak salah, seorang Einstein, Bapak Ibu, orang gurunya pernah menulis surat ya kepada mamanya, kalau saya tidak salah, Einstein atau seseorang yang sangat pintar. Ya, orang tuanya, gurunya berkata menulis surat kepada orang tuanya, lebih bagus anak ini dipindahkan dari sekolah ini, ya, lebih bagus diajar di rumah karena anak ini sama sekali adalah anak yang bodoh dan tidak punya kemampuan untuk ternyata istri saya berkata Thomas Alva Edison. Nah, saudara, anak ini tidak punya kemampuan untuk apa? Untuk berkembang. Nah, lalu mamanya datang ke sekolah Thomas Alva Edison, ya kalau itu memang berkatanya, "Ma, kenapa? Apa isi surat guru tersebut?"
Saudaraku, ternyata saudara, isi surat tersebut saudaraku yang seperti saya katakan tadi, bahwa gurunya berkata tidak ada harapan bagi anak ini. Tapi mamanya berkata, gurumu berkata bahwa apa namanya? Bahwa kamu begitu pintarnya sehingga sekolah tersebut tidak bisa memfasilitasi kamu untuk belajar di situ. Saudaraku yang kekasih, dibutuhkan seorang orang tua yang positif, yang tidak negatif. Ya, kecenderungan kita adalah negatif. Saudara, ya kita tidak bisa melihat hal yang positif dalam diri anak kita. Ya, kita bisa melihat hal yang negatif, betapa bodohnya dia dan lain sebagainya. Sampai satu kali saudara, ya orang ini, ya seperti dikatakan tadi Thomas Alva Edison ini, ketika mamanya mati, mendapati surat itu ternyata bahwa dikatakan bahwa gurunya berkata anak ini tidak punya harapan. Bisa saudara bayangkan? Dibutuhkan peran orang tua yang sangat besar, ya, untuk keberhasilan seorang anak, saudaraku, ya. Jadi anak kita, ya, itu sangat membutuhkan, ya, orang tua yang benar-benar, ya, memiliki kemampuan, ya, untuk mendidik anak sehingga anak ini akhirnya adalah menjadi seorang anak yang nantinya, ya, begitu luar biasa, mengeluarkan emas berlian yang ada di dalam dirinya. Dibutuhkan bantuan orang tuanya. Ya, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, untuk membesarkan anak tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja keras. Ya, di dalam keluarga seorang anak dapat mengalami kekecewaan, tetapi di dalam keluarga pula seorang anak dapat mengalami pemulihan. Dibutuhkan energi yang cukup dalam hidup kita untuk membesarkan anak. Ya, justru membesarkan anak itu kerap kali menunjukkan sifat kita. Apakah kita ini seorang penyabar? Apakah kita ini adalah seorang yang mau memahami? Justru minta memahami. Soal ketika kita mendidik anak, itu justru, ya, menolong kita. Apakah kita memiliki sifat seorang pelayan atau justru minta dilayani? Ya, apakah kita seorang otoriter atau seorang yang penuh kasih? Mendidik anak itu juga sebenarnya sedang mencerminkan hidup masa lalu kita. Membongkar karakter-karakter buruk yang ada dalam diri kita. Kerap kali, Bapak Ibu, ya, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu sendiri. Salah satu perubahan terbesar dalam karakter saya, itu terjadi yang pertama, itu dalam pernikahan. Dalam pernikahan saya, itu adalah alat terbesar untuk karakter saya berubah. Dan yang kedua, perubahan terbesar dalam karakter saya justru dalam mendidik anak. Ya, karakter kerendahan hati yang paling menonjol dari kedua kehidupan ini, pernikahan dan mendidik anak. Ya, di sana dibutuhkan kerendahan hati. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kalau kita mau jujur berkata, ya, yang paling dibutuhkan, ya, dari mendidik anak pertama-tama adalah dibutuhkan seorang bapak dan ibu yang rendah hati. Ini yang paling pertama-tama. Ya, bayangkan Bapak Ibu, pada saat kita mendidik anak kita, namun kita juga membutuhkan didikan. Ya, saudara, satu kali, ya, seorang anak, ya, mendidik anaknya dengan cara yang kasar. Lalu orang tuanya menegur eh, orang tua dari anak ini. Ya, di dalam hati orang tua daripada anak ini berkata dalam hatinya kepada kakek daripada anak ini, bukankah ini cara yang kamu lakukan dulu terhadap saya? Saudaraku, bayangkan betapa kita harus rendah hati. Di satu sisi kita mendidik anak kita, tapi di satu sisi pun kita sebenarnya sedang dididik oleh Tuhan.
dididik oleh situasi dan keadaan kita. Bapak Ibu, sama seperti kita menyapu dengan sapu yang kotor. Justru di sana Bapak Ibu yang terjadi adalah bagaimana kita perlu rendah hati menyadari ketika kita mendidik anak kita. Kita pun sebenarnya sedang terus belajar dalam hidup ini. Mendidik anak tidak bicara tentang saya bapak, saya ibu, kamu anak. Kamu harus mengikuti apa yang saya katakan. Ingatlah Bapak Ibu, anak-anak kita akan lebih mudah mengikuti teladan kita daripada mengikuti perkataan kita. Ya. Nah, kemarin saya kutip kesaksian ini dari keluarga Sahar Gultom. Saudara, ketika kami kemarin di dalam pertemuan pemuritan, saudara, ya bagaimana hubungan mereka dengan anak-anak mereka itu dipulihkan. Ya, suami istri ini adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan mereka ingin juga supaya anak-anak mereka mencintai Tuhan. Tiap hari mereka berkata, saat teduh, kamu sudah berdoa belum? Hanya itu, berdoa, saat teduh. Ya, dari dulu, ya sampai itu anak-anak mereka mungkin sangat jenuh dengan perkataan itu. Ya, mereka punya niat yang baik. Ya, mereka selalu memperkatakan firman Tuhan. Tapi justru yang berbeda, yang hasilnya berbeda. Anak-anak mereka sangat kecewa. Mereka kerap kali kirim WA-WA yang menolong anak mereka untuk bisa berubah dan bertumbuh. Dan satu kali di dalam pertemuan mereka, saya kutip ini karena mereka sudah saksikan. Mereka berkata kepada anak mereka. Mereka berkata, maafkan kami. Kalau kami sudah salah dalam mendidik kalian. Maafkan kami. Kalau kami sudah salah dalam memperlakukan kalian. Anaknya berkata, maaf Pak, ya sebenarnya apa yang kalian kirim kepada kami nggak buka sama sekali. Kenapa? Karena kami lebih tahu, ya membuka YouTube, sosial media, mana khotbah yang paling bagus. Kami sudah tahu, bukan itu yang kami butuhkan dari kalian. Dan ketika suami istri ini mulai dengan berkata, maafkan kami, Bapak Ibu, dan sejak itu adalah titik awal dari mana hubungan mereka dengan anak mereka dipulihkan. Hubungan mereka dengan anak mereka disembuhkan. Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Jadi untuk mendidik anak ke arah yang benar, dibutuhkan pertama-tama, dibutuhkan seorang bapak dan ibu yang rendah hati. Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, sehingga kamu jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara bayangkan, mungkin ketika satu kali anakmu melihat pornografi, lalu kamu tahu dia membuka pornografi, lalu engkau begitu marah besar dan marah besar. Bayangkan apa yang terjadi ketika satu kali ternyata engkau juga gagal, engkau melihat pornografi. Betapa kecewanya anak-anak kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dibutuhkanlah kerendahan hati untuk kita mendidik anak kita. Kita nggak bisa merasa kita udah paling hebat. Kita udah merasa paling benar. Kamu harus ikutin saya. Apa yang saya sampaikan benar. Ingat Bapak Ibu, anak-anak membutuhkan teladan. Yang kedua, dalam mendidik anak yang pertama dibutuhkan orang tua yang rendah hati. Dengan penuh kesabaran, tanpa roh penghakiman, mendidik anak dengan baik, memberikan teladan yang baik. Anak-anak kita akan lebih mengikuti teladan kita daripada perkataan kita. Yang kedua, dibutuhkan keharmonisan rumah tangga. Kalau suami istri terus ribut, terus cekcok, lalu mendidik anak, justru kepahitan. Seseorang berkata, kalau kamu mau mencintai anak-anakmu, untuk seorang pria, kalau kamu mau mencintai anak-anakmu, kasihilah ibunya. Bapak Ibu, kau seorang bapak, firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Bagaimana caranya? Kalau engkau mau mengasihi anakmu, seorang pria, pertama-tama kasihilah istrimu. Untuk seorang ibu, kalau engkau mau memiliki seorang anak yang penuh hormat, pertama-tama engkau harus hormati suamimu. Kau tidak akan bisa mengharapkan anakmu menghormati siapapun
tanpa terlebih dahulu engkau seorang istri menghormati suamimu. Kalau engkau tidak menghormati suamimu, kau akan ngedapatin anak gadismu juga tidak akan menghormati suaminya kelak. Saudara, ini sesuatu yang penting. Keharmonisan hubungan suami istri itu adalah seperti tanah yang subur atau tanah yang tandus. Hubungan yang buruk itu seperti tanah yang tandus di mana anak-anak tumbuh di sana. Tetapi hubungan suami istri yang baik, yang harmonis, itu seperti tanah yang subur. Harmonis tidak berarti tidak akan ada perbedaan pendapat dan percekcokan, tapi bisa diselesaikan dengan yang baik, dengan baik. Dan yang ketiga adalah dibutuhkan seorang orang tua yang mulai bukan dengan peraturan-peraturan, ya, tapi mulai dengan hubungan yang penuh dengan kasih. Karena ingat, saya akan lebih mudah, anak-anak akan lebih mudah mengikuti arahan dari orang tua yang mengasihi dia. Akan lebih mudah mentaati arahan dari orang tua yang tahu, yang anaknya tahu bahwa orang tuanya mengasihi dia. Kerap kali kita mendidik anak untuk kepentingan kita. Kenapa kita takut malu? Betapa malunya aku dengan perbuatan kamu. Betapa wajah papa dicoreng oleh perbuatan kamu. Justru itu bukan kepentingan anak. Justru untuk kepentingan orang tuanya. Mau nggak kita, rela nggak kita mengalami rasa malu? Ya, dengan perbuatan anak kita, lalu kita mendidik dia dengan penuh kasih. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan mereka. Untuk kebaikan mereka. Bukan untuk kebaikan kita. Kita tidak mengambil kredit dari dalamnya. Itu dengan sendirinya. Karena kalau kita mendidik anak kita dengan baik, ya, dan untuk kepentingan mereka, buahnya akan kita terima. Jangan pernah mendidik anak untuk keuntungan kita. Didiklah anak kita untuk keuntungan mereka. Dan mereka tahu orang tua mereka sangat mengasihi mereka, sehingga kita akan dapat memakan buahnya nanti kemudian. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Engkau mengajari kami khususnya pada orang tua di tempat ini. Untuk kami memiliki kualitas karakter yang baik. Untuk boleh mendidik anak kami di jalan yang benar. Kami tidak merasa benar sendiri, hebat sendiri karena kami orang tua. Dan anak-anak kami harus mengikuti perkataan kami. Tapi kami mau belajar jadi teladan, rendah hati. Bahkan kami berani minta maaf kalau kami yang bersalah. Sehingga ini akan menjadi teladan bagi anak-anak kami. Tuhan, dibutuhkan keharmonisan dalam rumah tangga. Seorang suami yang mengasihi istrinya. Seorang istri yang hormat dan tunduk kepada suaminya. Yang menjadi tanah yang subur bagi anak-anak kami bertumbuh. Dan dibutuhkan seorang orang tua yang mendidik anaknya bukan untuk kepentingan orang tuanya, tapi untuk keuntungan anak-anaknya. Tuhan, kami berdoa, ajari kami. Kami tahu kami membutuhkan Tuhan. Kami tahu kami masih terus belajar seumur hidup kami menjadi orang tua yang baik dan benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.